Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur. Hari ini Tuhan membawa kita ke penghujung tahun 2022. Sungguh kasih karunia Tuhan nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, tema kita malam hari ini adalah berbicara tentang Eben Ha-ezer, ya, atau dikatakan ini adalah batu pertolongan. Saudara, mari kita membuka kitab kita membaca di layar kaca di sana satu petikan ayat ya dari 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita bisa membaca bersama-sama ya, karena ini hanya satu ayat. Bapak Ibu Saudara juga membaca di tempat kita masing-masing. 1, 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Ha-ezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, petikan ayat yang tadi kita baca itu berada di dalam bingkai narasi tabut perjanjian atau biasanya disebut juga sebagai the Ark Narrative. Narasi ini mengisahkan peperangan antara Israel dengan Filistin yang melibatkan tabut Tuhan. Dan Eben Ha-ezer ini menandai akhir dari cerita peperangan ini. Dan jika kita perhatikan pada saat yang sama itu juga, Eben Ha-ezer ini menandai berakhirnya masa hakim-hakim, ya, di mana Samuel mengakhiri masa itu, dan setelah hakim-hakim maka masuk raja-raja, yaitu diawali dengan Saul menjadi raja Israel yang pertama. Sudah dalam masa hakim-hakim ini, orang Israel itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang Tuhan angkat atau yang Tuhan pilih. Misalnya Otniel, begitu ya, Ehud, lalu Deborah, Gideon, dan lain sebagainya. Tuhan mengangkat mereka supaya mereka melindungi orang Israel dari bangsa-bangsa sekitar yang biasanya menyerang mereka. Nah, salah satu bangsa yang biasanya menyerang atau mengganggu bangsa Israel itu adalah bangsa Filistin. Saudara, orang Filistin itu adalah termasuk di dalam kelompok para pelaut. Para pelaut atau yang disebut sebagai Sea People. Dan keberadaan mereka mulai dikenal pada abad yang ke-14 setelah Masehi. Nah, salah satu inskripsi dari zaman pemerintahan Rameses III dari Medinet Habu menggambarkan bagaimana orang Filistin ini berperang dengan Firaun atau berperang dengan orang-orang Mesir, begitu ya. Dan peperangan ini dimenangkan oleh Firaun. Dan Firaun mencegah orang-orang Filistin atau Sea People ini menguasai teritori Mesir. Lalu orang Filistin ini terpukul mundur dan akhirnya mereka menguasai atau menjajah pesisir pantai Laut Mediterania yang sebetulnya seringkali dikenal dengan istilah Filistia, begitu ya kalau kita lihat di peta. Dan di daerah ini orang Filistin mulai membangun kerajaan mereka. Ya, nanti kalau kita lihat petanya itu ada kota-kota mereka, kota-kota pertahanan yang kuat di pesisir pantai Laut Mediterania. Nah, tidak jauh dari Filistia itu atau tepatnya di sebelahnya itu adalah Kanaan. Dan Kanaan itu adalah tempat di mana orang Israel hidup pada waktu itu. Terus dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 1b dikatakan di sana, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah di dekat Eben Ha-ezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Nah, di dalam konsep kehidupan bangsa-bangsa pada waktu itu, sudah tiap teritori itu dikuasai oleh seorang dewa atau seorang ilah, begitu ya. Dan Filistin sendiri dikuasai oleh seorang dewa yang disebut namanya Dewa Dagon yang mereka sembah. Ya. Lalu orang Filistin ini berpikir bahwa Allah ini melindungi orang Israel. Ada satu Allah yang khusus yang melindungi orang Israel. Dan nama Allah itu adalah Yahweh. Ya.
Dan simbolnya adalah yaitu tabut perjanjian, begitu. Dan dugaan ini makin diperkuat oleh perilaku orang Israel ketika mereka itu kalah melawan Filistin. Nah, para pemimpin Israel menyuruh orang-orang mengambil tabut perjanjian di Silo dan membawanya ke medan pertempuran. Saudara, tetapi walaupun Israel itu sudah datang membawa tabut ya, digambarkan di dalam firman Tuhan ketika orang Israel itu datang membawa tabut, wah, bumi itu bagaikan bergetar karena mereka bersorak-sorak, bersukacita gitu ya, seolah-olah Allah sudah berpihak kepada mereka. Lalu mereka bertempur melawan orang Filistin. Tetap saja mereka kalah, gitu ya. Dan tabut perjanjian Tuhan itu dibawa oleh orang Filistin ke tanah mereka. Bahkan firman Tuhan mengatakan Hofni dan Finehas itu adalah anak-anak dari Imam Eli. Mereka mati di dalam pertempuran itu. Bapak Ibu Saudara, memang di dalam teologi perjanjian lama ya sama seperti tabernakel. Kita sudah belajar tentang tabernakel waktu kita membahas tentang kitab Keluaran ya. Nah, sama seperti tabernakel, tabut Tuhan itu melambangkan kehadiran Allah Yahweh. Kekudusan Allah itu hadir di tengah-tengah kehadiran tabut Tuhan. Tetapi bangsa Israel itu tidak mengerti hal ini ya. Mereka menjadikan tabut Tuhan itu sebagai jimat. Dan memperlakukan Allah Yahweh, Allah yang besar itu, seperti pesuruh mereka di dalam peperangan itu. Tuhan, kami sudah bawa tabut perjanjian. Tuhan harus buat kami menang. Kira-kira begitu ya. Mereka tidak mengerti makna kedaulatan Allah di dalam kehadirannya yang maha kudus di tengah-tengah tabut perjanjian. Sudah jadi Allah menyerahkan mereka ke dalam kekalahan dan mempermalukan mereka. Bangsa Israel walaupun sudah membawa tabut perjanjian, mereka kalah. Gitu ya. Dan Tuhan menyerahkan simbol kebanggaan orang Israel ini. Simbol kehadiran Tuhan, yaitu tabut Tuhan itu. Untuk dibawa oleh bangsa Filistin, dibawa oleh bangsa musuh ke tanah mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi Allah Yahweh, Allah tidak pernah mempermalukan dirinya sendiri. Dia tidak pernah kalah. Dia membiarkan tabut Tuhan dirampas oleh Filistin sebagai bentuk pelajaran rohani untuk bangsa Israel. Dan sekaligus ini adalah sarana atau alat untuk menghukum bangsa Filistin yang sombong pada waktu itu ya. Saudara, orang Filistin tidak mengerti. Mereka cuma berpikir bahwa wah, ada tabut Tuhan, kita sudah ambil tabut Tuhan, kita sudah kuasai. Ya, ini barang jarahan peperangan. Hore, kita menang. Nah, langsung tabut Tuhan itu dengan sombongnya ya, mereka bawa ke mana? Ke kuil dewa mereka, yaitu dewa Dagon ya, di Asdod. Asdod itu adalah salah satu kota pertahanan negara atau kerajaan Filistin ini. Nah, mereka tidak menyadari betapa dahsyatnya, betapa megah kemuliaan dari Allah Yahweh ini. Dan seolah-olah ketika mereka membawa tabut perjanjian itu ke dalam kuil dewa Dagon ini, itu adalah seperti mereka membawa jarahan perang, begitu ya. Seolah-olah mereka berkata kepada dewa Dagon, dewa Dagon ini dewanya orang Israel, namanya Allah Yahweh, kami sudah kalahkan dia, begitu ya. Simbolnya adalah tabut perjanjian. Nah, sekarang terimalah persembahan kami. Kira-kira begitu. Aduh, betapa kurang ajarnya mereka. Maka tabut perjanjian itu diletakkan persis di sebelah dewa Dagon itu. Persis di sebelah patung dewa Dagon itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di hari-hari berikutnya? Hari-hari berikutnya itu adalah mimpi buruk bagi bangsa Filistin. Apa yang terjadi? Saudara, yang pertama yang terjadi adalah besoknya pagi-pagi benar. Dewa Dagon itu ya, patung dewa Dagon itu terjatuh dan mukanya sampai ke tanah di hadapan tabut Tuhan dengan kepala dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Wow, begitu ya. Dikatakan dewa Dagon ini dewa yang besar. Tabut Tuhan ini seolah-olah adalah jarahan untuk mereka. Tetapi besoknya justru dewa Dagon kepalanya terpenggal, tangannya terpenggal dan terpelanting. Ya, seolah-olah dia bersujud di hadapan tabut Tuhan, dia mengaku kalah.
Saudara, yang kedua dikatakan Tuhan membingungkan orang Filistin ya. Dia menghajar mereka dengan borok-borok, baik di kota Asdod maupun kota-kota sekitarnya. Lalu yang ketiga, tabut Tuhan itu dipindahkan ke Gad. Nah, Gad ini adalah kota di dekat Asdod. Jadi orang Filistin ini sudah bingung. Waduh, dewa kami ini sudah dijatuhkan, dipenggal kepalanya. Udah bawa keluar aja, jangan taruh di Asdod, begitu ya. Kami sudah kena penyakit, kena borok-borok, pindahkan ke Gad. Maka mereka memindahkan ya tabut Tuhan itu ke Gad. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menghajar orang-orang kota itu. Anak-anak dan dewasa dengan borok-borok. Sudah bayangkan kalau pagi-pagi kita bangun tiba-tiba kulit kita semuanya gatal, waktu kita garuk semuanya sakit sekali, tiba-tiba ada borok di sana sini sampai ke muka, sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari anak kecil sampai orang dewasa. Wah, itu menjadi satu stres yang luar biasa. Itu menjadi satu kengerian yang luar biasa bagi kota Gad. Karena mereka sudah begitu menyadari bahwa betul-betul membawa tabut Tuhan itu ke daerah Filistin itu adalah mimpi buruk. Karena itu mereka mau pindahkan ke Ekron. Ya, jadi mulai dari Asdod, lalu dibawa ke Gad, lalu orang Gad ini dihukum. Lalu dihukum dipindahkan juga ke Ekron ya. Nah, waktu mau dibawa ke Ekron ini adalah masih teritori Filistin ya. Jadi apa yang terjadi? Orang-orang di Ekron itu berkata, begitu ya. Mereka berkata, "They have brought the ark of the God of Israel around to kill us and our people." Wah, orang-orang di Gad itu mereka sengaja nih bawa tabut Tuhan, dewanya orang Israel itu kemari ke Ekron. Buat apa? Buat membunuh kita, buat menyiksa kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tangan Tuhan begitu dahsyat menekan dan menghukum bangsa Filistin. Nah, walaupun durasi tabut Tuhan itu, berapa lama sih tabut Tuhan ada di daerah Filistin itu? Lamanya firman Tuhan mengatakan hanya 7 bulan. Ya, 7 bulan. Tetapi Alkitab mengatakan sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, ya, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Wah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat cuma 7 bulan saja. Tetapi 7 bulan itu adalah 7 bulan yang betul-betul menyengsarakan mereka. Betapa mengerikannya ketika Tuhan menghukum bangsa-bangsa yang menentang dirinya. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan di sini ada petanya ya. Nah, kita lihat bagaimana perjalanan tabut Tuhan itu. Mulai dari peperangan atau pertempuran di kota Ebenezer. Jadi Ebenezer itu sendiri sebenarnya adalah nama satu kota, begitu ya. Ebenezer. Lalu ada bangsa Filistin di kota Afek. Di tengah-tengah itu mereka bertempur dan tabut Tuhan dirampas di situ. Lalu dibawa ke kota Dot, turun ke bawah begitu ya. Ke kota Asdod, turun ke bawah, dibawa ke kota Asdod terus. Lalu akhirnya Tuhan menghukum mereka. Kan? Lalu dipindahkan ke kota Gad, lalu dipindahkan lagi ke Ekron. Nah, akhirnya orang Filistin ini sudah tidak tahan. Apa yang mereka lakukan? Udah deh, kembalikan saja, begitu ya. Tabut Tuhan ini jangan disimpan-simpan lagi di daerah kami, kembalikan kepada orang Israel. Sebab kalau lama-lama ditahan di sini, kami bisa binasa semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang bisa kita petik dari kisah atau cerita pertempuran atau peperangan yang dikatakan sebagai narasi tabut Tuhan ini? Sudah, yang pertama kita lihat di sini adalah tabut Allah dan berbagai perabotan rohani lainnya. Nah, ini satu poin yang penting ya. Itu bukan jimat. Ya, bukan jimat untuk memenangkan urusan dan kepentingan diri kita sendiri. Nah, kadang-kadang ditaruh di depan pintu jendela, begitu ya, atau pintu rumah. Ini ada tanda salibnya, biar apa? Biar angin keberuntungan berhembus, misalnya begitu ya. Orang Israel ini tidak mengerti hal itu. Itu adalah hal yang kudus, tabut Allah itu. Tapi dijadikan jimat. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua, Allah Yahweh bukan seperti pesuruh yang rendah untuk mengerjakan dan memuaskan keinginan umatnya. Dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang dahsyat. Dia tidak bisa kita suruh-suruh, begitu ya. Sebaliknya, dialah yang memberikan perintah kepada kita. Yang ketiga,
Penderitaan orang Filistin sama sekali tidak disebabkan oleh orang Israel. Jadi kalau kita perhatikan setelah tabut Tuhan itu dirampas oleh mereka, maka mereka yang katanya menang itu mereka mulai menderita selama 7 bulan itu ya. Tetapi penderitaan itu bukan disebabkan oleh orang Israel. Orang Israel boleh dikatakan tidak ada andilnya sama sekali dalam hal ini. Tetapi hukuman ini dikerjakan oleh Allah Yahweh. Allah Yahweh menunjukkan dirinya lebih tinggi daripada Dagon dan daripada bangsa manapun ya, dari dewa bangsa manapun. Dan dikatakan melawan Allah Yahweh di sini berarti itu sama dengan mendatangkan sengsara dan hukuman dalam hidup kita. Kalau kita melawan ya, sama seperti sikap orang Filistin. Tapi Ibu Saudara, orang Filistin harusnya sudah cukup mengerti 7 bulan sengsara itu. Tetapi mereka tidak belajar dari pengalaman pahit mereka bersama tabut Tuhan. Gitu ya. Nah setelah tabut Tuhan dikembalikan kepada orang Israel, mereka kembali menyerang bangsa Israel. 1 Samuel pasal 7 ayat 7. Ya. Nah tetapi bangsa Israel berbeda. Nah di sini orang Filistin tidak belajar dari kesalahannya, tetapi bangsa Israel belajar dari kesalahannya. Ya. Bangsa Israel belajar dari kegagalan di masa lalu. Dan kerohanian mereka bertumbuh. Pengenalan akan Allah di dalam diri mereka juga makin bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Di sini kita bisa melihat. Dan inilah yang orang Israel lakukan ketika orang Filistin itu menyerang mereka kembali. Saudara, yang pertama yang dilakukan adalah jauhkan segala berhala dan mereka hanya menyembah Tuhan dan menunjukkan hati mereka kepada Tuhan. Kalau dulu waktu mereka berperang dengan orang Filistin, nggak peduli deh sikap hati mereka, nggak peduli deh mereka mau berpuasa atau mereka masih menyimpan dosa. Yang penting ada jimatnya, kira-kira begitu ya. Yang penting ada tabut Tuhan, serbu kata mereka begitu ya. Kalah mereka. Sekarang mereka tahu Tuhan itu nggak bisa dijadikan jimat. Jadi mereka mesti belajar untuk menjauhkan segala berhala. Hanya Tuhan yang mereka sembah. Dan yang kedua yang mereka lakukan adalah mereka berpuasa. Mereka mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mereka berseru memohon kepada Tuhan. Nah sekarang mereka tahu siapa yang jadi Tuhan, siapa yang jadi umat. Kira-kira begitu. Kalau tadi dikatakan seolah-olah Tuhan itu pesuruh mereka ya. Nah sekarang mereka meletakkan dan meninggikan Tuhan sebagai penguasa. Dan mereka menunjukkan sikap hati yang bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa memenangkan pertempuran ini kalau Tuhan tidak menyertai kami. Kami sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Maka mereka berpuasa. Sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Tapi Ibu Saudara, inilah yang bangsa Israel lakukan. Terlihat sekali perubahan itu di dalam karakter mereka. Dan juga pengenalan mereka akan Allah berubah. Gitu ya. Kalau dulu Allah bagi mereka itu hanya semacam alat untuk mencapai kepuasan hati mereka. Hanya semacam sarana untuk mereka pakai. Gitu ya. Untuk menggolkan agenda mereka. Tetapi sekarang mereka memandang Tuhan segala-galanya. Tuhan penguasa dalam hidup mereka. Israel sudah berubah. Nah karena Israel ini berubah. Karena mereka memandang Tuhan juga dengan tepat. Maka Tuhan siap bertempur dan berperang bagi umat. Maka apa yang Tuhan lakukan bagi Israel? Sudah yang pertama dikatakan dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 9. Tuhan menjawab mereka. Wah luar biasa ya. Tuhan menjawab bangsa Israel. Lalu dikatakan Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin. Dan mengacaukan mereka. Dengan kata lain apa? Tuhan menunjukkan kemuliaannya yang dahsyat. Tuhanlah yang berperang demi mereka. Orang Israel itu datang melawan orang Filistin. Tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang berada di barisan depan itu. Saudara, yang ketiga apa yang Tuhan lakukan untuk orang Israel? Tuhan memberikan kemenangan dan kedamaian. Tuhan mengatakan, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dengan kata lain dikatakan orang Filistin itu apa? Kapok. Begitu ya. Kapok, mereka sudah tidak mau lagi mengganggu orang Israel.
aman dan tentram. Mengapa? Bukan karena orang Israel itu hebat. Bukan. Mengapa? Bukan karena orang Israel itu berusaha dengan keras sekali. Bukan. Karena mereka bersandar kepada Tuhan. Karena ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, inilah yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Dan inilah yang akan Tuhan lakukan bagi kita. Ketika kita berada di tengah-tengah pergumulan. Ketika kita sedang menghadapi tembok-tembok masalah. Maka waktu kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Tuhan berjanji, aku akan menjawab. Sama seperti dia menjawab Israel. Tuhan berjanji dia akan menyatakan kemuliaannya. Tuhan berjanji dia akan menunjukkan jalan keluar dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, maka firman Tuhan tadi mengatakan Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana. Dia menamainya Eben Haezer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, Eben Haezer apa artinya di sini? Saudara, Eben Haezer dikatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Bukan berarti bahwa dia hanya akan menolong kita sampai di sini. Begitu ya. Karena sampai di sini Tuhan menolong kita. Bukan. Tetapi Eben Haezer itu mau menegaskan bahwa sampai hari ini. Sampai detik ini Tuhan selalu menolong kita. Wah, saudara, ini luar biasa sekali. Dan yang kedua, Eben Haezer itu bukan sekedar nama tempat. Tadi dikatakan itu nama kota ya di awal ya. Maka setelah narasi tabut perjanjian ini terjalin, Israel itu bertumbuh. Dari dia itu nama kota Eben Haezer itu, dia berubah menjadi tugu peringatan. Dia berubah menjadi batu pertolongan. Dan Eben Haezer itu berubah menjadi apa? Reminder kemenangan iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah Anda juga menggunakan materi-materi di sekeliling Anda? Misalnya perabot di dalam rumah atau benda-benda yang ada di sekeliling kita, begitu ya? Yang melibatkan kita berada di dalam peperangan atau pergumulan-pergumulan dalam hidup kita menjadi tugu peringatan. Mungkin pada waktu itu kita sedang berada dalam pergumulan sakit penyakit, kita diingatkan Tuhan menolong kita. Mungkin pada waktu itu kita sedang berada dalam pergumulan finansial, gitu ya. Mungkin sedang berada dalam pergumulan keluarga, relasi kita dengan pasangan, dengan anak dan lain sebagainya. Saudara, apakah ada satu token tertentu yang memang kita simpan? Apakah itu foto mungkin? Apakah itu benda tertentu? Bukan untuk jimat, Bapak Ibu Saudara, bukan. Tetapi untuk mengingatkan kita, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan dia akan terus menolong kita dan keluarga. Saudara, inilah fungsi dari Eben Haezer sebagai reminder. Bukan jimat untuk memaksa Tuhan melakukan sesuatu untuk kepentingan kita. Tetapi Eben Haezer ini adalah spiritual reminder. Untuk mengingatkan bahwa ada Tuhan yang besar dan yang perkasa di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Maka iman kita teguh. Ya. Saudara, Eben Haezer ini atau token reminder ini ternyata bukan cuma untuk kita. Tetapi juga ini adalah untuk generasi berikutnya. Anak-anak kita. Maka ini menjadi spiritual lesson bagi mereka. Saudara, mungkin suatu saat mereka juga akan menghadapi pergumulan masalah yang pernah kita hadapi. Atau mungkin dalam bentuk yang lain. Ketika mereka tumbuh besar. Masuk di dalam kehidupan yang makin luas. Dunia yang makin luas. Ketika mereka berada di tengah-tengah pergumulan, temptation, tantangan, dan lain sebagainya. Saudara, maka Eben Haezer ini juga menjadi satu token, menjadi satu reminder bagi mereka. Bahwa di dalam kehidupan yang luas ini, ada Allah yang besar. Ada Allah yang dahsyat, yang menyertai mereka. Menara kekuatan, sumber pertolongan, tugu perjanjian di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Inilah pesan firman Tuhan untuk kita di penghujung tahun ini. Untuk menutup tahun 2022 ini. Ketika kita memandang kepada Eben Haezer. Kita diingatkan bahwa ada Allah yang selalu menolong. Dan menopang kita dan keluarga kita. Di sepanjang pergumulan hidup kita. Karena itu saudara, mari akhiri tahun 2022 ini. Dengan hati yang makin berserah kepada Tuhan.
Dan mari kita masuki tahun 2023 dengan iman yang makin teguh. Bapak Ibu Saudara, when we look upon Ebenezer, we are reminded that there is God who always helps and sustains us and our families throughout our struggles. So let us end this year of 2022 with a heart that is more dependent to God. Let us welcome 2023 with an even stronger faith. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memuji dan menyembah Engkau. Allah yang besar, yang menyertai kami di sepanjang tahun 2022. Kami tidak pernah ditinggalkan sendirian, tidak pernah kami dibiarkan. Kami bersama dengan keluarga, berada di dalam lingkaran tangan Tuhan, kasih Tuhan yang menyertai. Tuhan ampuni kami kalau kadang-kadang kami lupa akan hal ini. Di tengah-tengah pergumulan kadang-kadang kami lupa bahwa ada Tuhan. Kami lupa memandang kepada Ebenezer itu. Tugu peringatan itu. Batu pertolongan itu. Reminder bahwa ada Tuhan yang campur tangan di dalam hidup kami. Karena itu kami ingin mengakhiri tahun 2002 ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Hati yang makin berserah kepada Tuhan. Dan besok kami akan memasuki tahun 2023 bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan ketakutan, bukan dengan sikap hati yang tidak ada semangat, tidak ada pengharapan. Tidak. Kami akan masuki dengan iman yang lebih kuat lagi. Mengapa? Karena kami memasukinya bersama dengan Tuhan. Ada Ebenezer yang mengingatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu. Pujilah nama Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus.